Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, apa yang perlu difahami di dalam perjalanan itu? Maka Anda harus memahami bahwa Anda masuk di dalam thariqah ilmiah atau jalan keilmuan atau jalan cabang-cabang keimanan, di mana Anda ini di dalam perjalanan spiritual atau perjalanan ruhani atau perjalanan di dalam thariqah karkarya atau perjalanan di dalam thariqah ini itu adalah mempelajari mempelajari cabang-cabang itu hingga mencapai sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi abdan min ibadina atainahu rahmatan wa 'allamna min ladunna ilma. Abdan, seorang hamba. Ini penting sekali untuk menjadi seorang hamba. Langkah awalnya yaitu membuang nafsu di dalam diri kita ini. Nafsu ammarah, nafsu lawwamahnya, nafsu mulhamah terus meningkat, nafsu mutmainnah terus hingga radiyah, mardiyah, kamilah. Jadi menjadi seorang hamba, benar-benar seorang hamba. Abdan min ibadina, hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami. Atainahu, yang kami berikan kepadanya, kami memberikan rahmatan, kami memberikan rahmat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan dia atau ajari dia ilmu dari sisi kami, min ladunna. Ilmu bisa dibilang kalau di ilmu laduni kalau dalam bahasa pesantren ya. Wa fi ladunni qala wa fi itu. Maka ini jika sudah mendapatkan atau memahami hal ini, memahami bahwa kita harus menjadi seorang hamba, ini jangan sampai ini hanya sebuah ide, sebuah pikiran doang. Jangan, kalau cuma menjadi pikiran saja, ide saja, berarti itu musibah besar, musibah yang sangat besar sekali. Jadi misalnya ada orang atau Anda, siapa, ada orang berkata, aku sudah mengikuti thariqah misalnya, aku sudah menerima baiat, atau aku sudah mempelajari banyak kitab-kitab tasawuf, misalnya saya sudah banyak meneliti buku-buku tasawuf. Berarti dia tidak mempelajari apapun, hanya membaca saja. Karena jika Anda ini benar-benar mempelajari, ini sangat penting, berarti Anda mempraktekkan apa yang Anda pelajari. Jadi yang sangat penting itu di dalam tasawuf itu praktek. Jadi harus ada ilmu dan amal. Amalnya ini adalah amal atau praktik cabang-cabang keimanan di dalam hati. Jadi jangan hanya sebatas membaca buku-buku itu hanya untuk mengambil ide, mengambil informasi, untuk mengambil teori-teori saja tentang tasawuf. Tidak, itu hanya informasi. Tasawuf itu zauq, pengalaman pribadi. Makanya perlu guru, perlu pohon cahaya. Mengenai pohon cahaya sudah di video sebelumnya, seorang syekh yang merupakan pohon cahaya, syajarat, pohon cahaya, pohon zaitun. Jadi jika misalnya hanya berkata saya mencintai para sufi misalnya, atau saya tidak punya ideologi Wahabi misalnya, tapi saya sesuai dengan pemikiran sufi. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu berarti Anda hanya cenderung saja, dan bahkan tidak mengetahui bahkan makna sufi itu sebenarnya apa. Jadi jika demikian berarti Anda harus mempelajari benar-benar tentang
istilah itu, dan meneliti, melatih jiwa ini, melatih keruhanian jiwanya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun, bahwa Al-Qur'an itu tidak disentuh oleh orang-orang yang suci. Maksudnya dari ayat ini berarti orang yang sakit, artinya di dalam hatinya masih ada penyakit hati, misal ada sombong, ada iri, ada ria, ada sum'ah, ada kedengkian, ada kebencian kepada sesama muslim, berarti dia hatinya sakit. Nah, orang yang hatinya sakit tidak bisa menyentuh Al-Quran ini. Jadi jika Anda mendekati dan sampai kepada Al-Quran, artinya karena hatinya sudah menjadi hati yang bersih, mutahharun, maka Anda ini akan mengambil ilmu Alkitab, ilmu Al-Quran, yaitu berarti Anda ini mempunyai ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah ilmu-ilmu Alkitab, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu zikir, dan ilmu-ilmu tersebut semuanya berbeda dari yang lain. Jadi mufradat atau kosakata tadi, Al-Quran, Alkitab, hikmah, zikir, itu artinya tidak sama, bukan kata-kata yang sinonim, tidak. Jadi zikir itu bukan hikmah, zikir itu bukan Al-Quran. Jadi zikir itu satu unit, Al-Quran satu unit, hikmah satu unit, dan semuanya tidak berbeda, beda bidang. Jadi Anda ini harus memahami bahwa zikir itu harus diagungkan. Kenapa? Karena zikir itu adalah mansyurul wilayah, formulir kewalian. Jadi zikir itu adalah kunci. Jadi sebuah pintu tidak mungkin terbuka begitu saja. Jadi misalnya Anda mempunyai kunci, lalu pintunya ada, itu tidak terbuka. Hanya punya kunci saja, walaupun pintunya ada, tidak terbuka. Karena kunci ini membutuhkan dua tangan, membutuhkan tangan yang memegang kunci itu, membutuhkan akal juga, lalu membutuhkan kedua mata agar bisa melihat di mana kunci itu akan diletakkan, dan harus memiliki pengetahuan sebelumnya. Jadi persiapan, memiliki pengetahuan sebelumnya bagaimana cara memutar kunci itu, dimasukkan lalu diputar kemana, apa diputar ke kanan atau diputar ke kiri misalnya, agar pintu itu terbuka. Jadi kunci, saya mempunyai kunci, lalu itu ada pintunya, cuma demikian, maka tanpa praktek, tanpa menghilangkan gangguan di jalan yang menghalangi Anda di dalam suluk, yaitu membuang jiwa atau membuang nafsu, membuang jiwa yang ammarah bisu, atau jiwa yang menyuruh kepada kejahatan, ammarah bisu, maka tidak akan terbuka. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina, inna, kami. Jadi kami berarti bukan hanya ada kunci saja, jadi ada banyak faktor. Nah, insyaallah mengenai inna fatahna laka fatham mubina akan dijelaskan di bagian selanjutnya insyaallah. Jahilallahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.